Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik manajemen perubahan merupakan tantangan atau kesempatan, mengapa banyak organisasi gagal saat transformasi. Untuk anggota dari kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu saya, Grace Angel, dengan tim 187 dari 21021. Tiga, saya Bunga Kasalia dengan yang 487-21027. Untuk bagian yang pertama yaitu pengantar. Di sini dijelaskan mengenai apa itu perubahan. Perubahan sendiri merupakan suatu keniscayaan dalam dunia organisasi. Artinya setiap organisasi, baik itu organisasi besar maupun kecil, pasti akan menghadapi perubahan. Baik perubahan dalam faktor internal seperti restrukturisasi atau inovasi maupun eksternal seperti adanya teknologi baru, mengikuti tren pasar ataupun krisis global. Dalam menghadapi perubahan, organisasi tidak bisa hanya berharap semuanya akan berjalan secara alami. Disinilah pentingnya manajemen perubahan, yaitu proses mengelola transisi secara sistematis dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan, agar perubahan berjalan efektif dan juga minim resistensi. Tapi kalau perubahan itu penting, mengapa begitu banyak organisasi gagal saat melakukan transformasi? Apakah karena resistensi karyawan, kurangnya visi, ataupun karena perencanaan yang lemah? Selanjutnya dijelaskan mengenai pentingnya manajemen perubahan. Pentingnya manajemen perubahan yang pertama yaitu untuk menjaga daya saing di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, organisasi bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga internasional. Teknologi, tren pasar, dan juga preferensi konsumen berubah sangat cepat. Tanpa kemampuan untuk berubah, organisasi akan tertinggal. Untuk contoh nyatanya di sini yang pertama ada Nokia. Dia pernah menjadi pemimpin dari industri ponsel, namun gagal merespon tren smartphone berbasis Android dan juga iOS. Akibatnya, Nokia kehilangan pangsa pasar dan akhirnya dijual ke Microsoft. Yang kedua, Netflix. Netflix berhasil mengubah model bisnis dari penyewaan DVD menjadi platform streaming digital. Langkah ini berhasil membuat Netflix menjadi pemimpin global dalam layanan hiburan digital. Untuk yang kedua yaitu pentingnya perubahan karena bisa meningkatkan efisiensi operasional. Perubahan yang telah bisa menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kecepatan serta kualitas layanan. Untuk contoh yang pertama itu dari Bank BCA. Di sini, Bank BCA menerapkan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan untuk mengurangi antrean dan mempercepat transaksi. Yang kedua yaitu Toyota. Toyota berhasil mengembangkan sistem lean manufacturing untuk memangkas waktu produksi, meminimalkan limbah, dan juga memastikan kualitas produk lebih konsisten. Untuk yang ketiga yaitu pentingnya perubahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinamis. Konsumen modern menginginkan kemudahan, personalisasi, dan juga kecepatan. Organisasi harus bisa fleksibel dan cepat untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan dan dipercaya. Contoh yang pertama itu dari Gojek. Gojek sendiri merupakan salah satu platform ojek online yang menjadi super app dengan fitur yang cukup banyak seperti GoPay, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Ini menjawab kebutuhan masyarakat yang kompleks dalam satu aplikasi. Yang kedua, Indomaret dan juga Alfamart. Mereka berhasil menambahkan fitur e-wallet, pembayaran digital, dan juga pembelian online demi melayani kebutuhan pelanggan yang menginginkan kemudahan transaksi. Yang keempat yaitu untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Organisasi yang sukses tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan melalui perubahan yang selaras dengan visi dan misi. Contoh yang pertama yaitu dari Telkom Indonesia. Melalui program Transformation Roadmap, Telkom berhasil berpindah dari sekedar layanan telekomunikasi menjadi penyedia solusi digital. Hal ini membuat Telkom tetap relevan di tengah era digitalisasi saat ini. Yang kedua yaitu Unilever. Mereka berhasil melakukan transformasi supply chain dan juga reformulasi produk untuk mendukung tujuan keberlanjutan, seperti penggunaan plastik ramah lingkungan dan juga pengurangan jejak karbon.
Selanjutnya adalah faktor penyebab kegagalan transformasi. Transformasi dari tadi tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak faktor internal yang bisa menggagalkan proses ini. Yang pertama ada kurangnya komitmen kepemimpinan. Ketika pemimpin tidak memberi arahan yang jelas, tim akan bingung terhadap arah perubahan. Visi perubahan yang lemah atau tidak dikomunikasikan secara efektif membuat karyawan kehilangan motivasi dan kepercayaannya. Contohnya seperti pemimpin yang hanya mendukung di awal namun tidak konsisten dalam implementasi akan melemahkan semangat timnya. Lalu yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Karyawan sering merasa cemas karena takut kehilangan pekerjaan, tidak siap menghadapi perubahan peran, atau tidak yakin terhadap masa depan mereka. Dampaknya hal ini menciptakan perlawanan resistensi yang dapat memperlambat bahkan menggagalkan perubahannya. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparan menyebabkan informasi tidak menyebar secara merata. Beberapa departemen bisa jadi tidak memahami arah perubahan secara utuh. Dampak yang ditimbulkan adalah menimbulkan kesalahpahaman, ketidakselarasan strategi, dan kebingungan dalam eksekusi. Lalu yang terakhir ada perencanaan yang tidak komprehensif. Di sini transformasi yang sukses memerlukan roadmap atau peta jalan yang jelas dan struktur. Jika organisasi tidak merancang strategi dengan matang atau gagal mengantisipasi risiko, maka pelaksanaannya akan kacau. Dampaknya, waktu dan sumber daya bisa terbuang tanpa hasil yang berarti. Selanjutnya adalah contoh kegagalan transformasi. Di sini ada dua contoh nyata dari perusahaan besar yang gagal bertransformasi karena tidak bisa membaca perubahan zaman. Yang pertama ada Kodak. Kodak sebenarnya menemukan teknologi kamera digital lebih awal, namun mereka tidak mengembangkannya karena takut mengganggu bisnis film analog yang saat itu masih mendominasi pasar. Dampak yang ditimbulkan adalah saat teknologi digital mulai menjadi arus utama, mereka terlambat berinovasi dan kehilangan posisi pasar secara drastis. Lalu yang kedua ada Nokia. Nokia sempat menjadi pemimpin pasar ponsel, tetapi lambat dalam merespon perkembangan smartphone modern. Mereka tidak cepat beradaptasi dengan sistem berbasis Android atau iOS yang lebih fleksibel dan user-friendly. Dampak yang ditimbulkan meskipun memiliki teknologi, mereka kehilangan daya saing dan paksa pasar yang direbut oleh kompetitor seperti Samsung dan Apple. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tantangan dalam manajemen perubahan. Untuk memahami tantangan ini, ada langkah-langkah untuk memastikan perubahan dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan dampak positif. Di sini terdapat 3 tantangan utama yang sering dihadapi organisasi, yaitu kultur organisasi, keterbatasan sumber daya, dan juga tekanan eksternal. Jadi, yang pertama adalah terkait kultur organisasi. Jadi, budaya organisasi yang telah lama terbentuk itu seringkali menjadi hambatan besar dalam proses perubahan. Misalnya, kebiasaan kerja yang kaku atau pola pikir yang menolak inovasi dapat memperlambat adopsi perubahan. Kultur yang tidak mendukung itu cenderung membuat karyawan merasa tidak yakin atau bahkan takut terhadap perubahan. Hal ini bisa memicu resistensi baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya dalam organisasi dengan struktur hierarki yang cukup kuat, keputusan untuk berubah seringkali bergerak lambat karena harus melewati banyak sekali tingkat untuk menerima persetujuan. Lalu selanjutnya adalah terkait sumber daya terbatas. Ini sumber daya ini baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja. Sebuah proyek transformasi seperti digitalisasi sistem membutuhkan investasi yang besar tidak hanya untuk teknologi tapi juga pelatihan untuk karyawan. Nah, kalau organisasi sendiri ini tidak punya anggaran yang memadai, maka proyek perubahan seringkali hanya setengah jalan atau tidak selesai dengan hasil yang optimal. Selain itu, ketika SDM yang tersedia sudah penuh dengan tugas rutin, mereka seringkali kesulitan untuk mengambil tanggung jawab tambahan yang terkait proses perubahan tersebut. Lalu yang terakhir adalah terkait tekanan eksternal. Jadi faktor eksternal ini bisa seperti persaingan pasar yang ketat, perubahan regulasi, atau tren teknologi yang baru, dan ini bisa menambah tekanan dalam manajemen perubahan. Contohnya, perusahaan yang menghadapi kompetitor dengan inovasi yang lebih cepat, mungkin merasa harus segera berubah untuk tetap relevan di dalam pasar. Selain itu, regulasi baru dari pemerintah seperti kebijakan lingkungan atau security data itu bisa memaksa organisasi untuk beradaptasi dalam waktu singkat, bahkan tanpa kesiapan yang memadai.
Tekanan semacam ini dapat menyebabkan perubahan yang tergesa-gesa dan malah meningkatkan resiko kegagalan. Lalu, apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya tantangan tersebut dapat dihadapi? Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi sukses dalam manajemen perubahan. Jadi, meskipun tantangan dalam manajemen perubahan ini terasa berat, keberhasilan bisa dicapai kalau punya strategi yang tepat. Dan berikut ini adalah 4 strategi utama yang menjadi landasan keberhasilan dalam manajemen perubahan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat, di mana pemimpin memainkan peran yang sangat penting sebagai agen perubahan. Seorang pemimpin yang kuat mampu menjelaskan visi dengan cara yang menginspirasi sehingga seluruh tim merasa termotivasi untuk mendukung perubahan tersebut. Contohnya, ketika sebuah organisasi mau menerapkan sistem kerja yang fleksibel, pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota itu memahami manfaat dari sistem baru ini, baik untuk individu maupun organisasi. Selain itu, pemimpin juga harus memberikan contoh yang nyata. Kalau pemimpin sendiri itu menunjukkan komitmen penuh terhadap perubahan, maka tim tentunya lebih percaya dan mengikuti arahan yang akan diberikan oleh pemimpin tersebut. Lalu yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah komunikasi yang terbuka. Transparansi dalam komunikasi adalah kunci untuk memastikan bahwa perubahan dapat diterima oleh semua pihak di dalam organisasi. Misalnya, ketika ada rencana untuk mengubah struktur organisasi, penting untuk memberitahu semua pihak yang terlibat tentang alasan perubahan tersebut, langkah-langkah yang akan diambil, dan manfaat yang diharapkan, supaya anggota tim juga mengerti kenapa ada perubahan tersebut. Lebih dari sekedar memberikan informasi, komunikasi itu juga harus bersifat dua arah. Jadi, manajemen perlu mendengarkan masukan, kekhawatiran, dan ide karyawan agar proses perubahan menjadi lebih inklusif dan efektif. Sehingga mendengarkan umpan balik dari karyawan itu cukup penting bagi pemimpin. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan dari karyawan. Salah satu kesalahan umum yang biasanya dalam manajemen perubahan ini adalah mengabaikan pentingnya keterlibatan karyawan. Padahal karyawan adalah ujung tombak dari implementasi perubahan, sehingga melibatkan mereka dari awal akan meningkatkan rasa untuk memiliki proses perubahan tersebut. Contohnya, kalau perusahaan ingin mengadopsi teknologi baru, melibatkan karyawan dalam pelatihan dan simulasi akan membantu mereka untuk merasa siap dan percaya diri terhadap perubahan tersebut. Selain itu, memberikan dukungan selama proses transisi seperti bantuan teknis atau psikologis bisa mengurangi resistensi dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir adalah perencanaan yang matang. Perencanaan strategis adalah fondasi dari setiap perubahan yang sukses. Langkah pertama adalah melakukan analisis situasi yang berbasis data untuk memahami kebutuhan apa saja sih di perubahan tersebut, lalu potensi hambatannya dan juga peluang yang ada. Selanjutnya, setiap risiko tentu harus diidentifikasi dan disiapkan strategi mitigasinya. Misal, jika perubahan melibatkan implementasi perangkat lunak baru, organisasi perlu menyiapkan dukungan teknis tambahan untuk mengantisipasi gangguan operasional. Dengan perencanaan yang matang tersebut, organisasi bisa dipastikan dapat memaksimalkan dampak positif dari perubahan sambil meminimalisir risiko dan juga gangguan. Oke, kesimpulannya dari apa yang sudah kami jelaskan, transformasi sendiri adalah sebuah tantangan yang besar tentu saja, karena tidak mudah untuk menghadapi perubahan yang sebesar itu. Tetapi, transformasi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Kunci keberhasilan untuk menghadapi transformasi ini tentunya adalah kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang terbuka, dan juga perencanaan yang strategis. Organisasi itu perlu adaptif supaya lebih siap dalam menghadapi perubahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.